idza talaha wal qamari idza talaha. Dan demi bulan apabila mengiringinya. Asyamsi, matahari pada pagi hari. Dan bulan disebutkan dengan mengiringinya. Selanjutnya wan nahari idza jallaha. Dan demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha. Demi malam apabila menutupinya, gelap gulita. Was samai wa ma banaha. Dan langit beserta binaannya. Binaannya langit itu beserta hiasannya semuanya. Planet-planet seluruhnya, bintang-bintang, galaksi seluruhnya. Maka hadirin Allah SWT, apakah bumi kita ini yang paling besar planetnya? Tidak. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di YouTube bagaimana perbandingan bumi, planet yang lain, terus galaksi Bima Sakti, planet-planet itu ternyata baru kecil dibandingkan dengan ada ribuan lagi galaksi di luar sana, jutaan lagi galaksi. Ini langit pertama, langit kedua itu seperti apa? Maka nanti surga yang kita impikan itu sangat luas lagi, meliputi langit dan bumi. Jadi kalau kita lihat langit bukan hanya segitu ada langit. Langit itu sangat luas, bumi kecil. Maka was samai wa ma banaha, langit dan binaannya. Wal ardi wa ma tahaha. Dan demi bumi serta hamparannya. Wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Dan jiwa di sini disebutkan, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaan. Demi diri kita nih, apa yang menyempurnakan ciptaan. Lanjut hadirin Allah SWT, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat 8 menyebutkan, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Nomor 8 ini, fa'alhamaha fujur, kejahatan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Jadi dalam diri kita ini ada potensi untuk berbuat jahat dan ada potensi untuk berbuat baik. Semuanya, baik dia ulama, baik dia syekh, baik apa, semuanya berpotensi untuk melakukan kejahatan. Dan sebaliknya juga orang pemabuk, pakai narkoba, zina dan lain sebagainya, dia punya potensi kebaikan. Jadi tidak ada hal yang bisa membuat kita menghakimi seseorang. Apa aja itu kan mabuk, aduh, mabuk orang itu. Dari kentirnya lah mau itu pernah. Anak, apanya dia tidak legal. Mana nih baiknya anaknya tidak legal? Dari ibunya seorang yang sangat jalan, ya kan? Tahu lah kita, maksudnya dia seorang yang tuna susila, WTS ya, misalnya lahir pula dia lagi. Ketika lahir ada bapaknya lagi. Tentu dia sudah tidak terdidik, di sekolah dia banyak masalah, di masyarakat dia mengganggu selalu, keluar masuk penjara. Itu dia kerjanya. Apakah dia akan dapat hidayah? May yahdihillahu fala mudilla lahu. Barang siapa yang akan diberikan hidayah oleh Allah, maka dia tidak akan sesat selamanya. Bermakna bisa jadi umur 20 tahun dia tobat, umur 30 tahun dia tobat, umur 40 tahun dia tobat, maka dia ada kesempatan untuk bertobat dan bertakwa pada Allah. Sebaliknya juga anak kiai, keturunannya sampai nasabnya ke Rasulullah misalnya, tentu itu bukan tinggi banget. Tapi harus di sekolah lagi pesantren, pergaulan di pesantren, tapi dia punya potensi keburukan, tergelincir dia bisa masuk ke dalam lembah kemaksiatan. Karena sudah dibina dengan baik, lingkungan baik. Tapi kalau Allah takdirkan dia kafir, Allah takdirkan akhir hayatnya su'ul khotimah, maka akan
husnul khotimah. Akhirnya seperti itu. Lalu dengan Allah SWT, kita lanjutkan sedikit lagi. Qad aflaha man zakkaha. Apa qad aflaha man zakkaha? Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Beruntunglah bertaubat selama Ramadan itu. Mudah-mudahan Ramadan ini begitu indah bagi kita. Mungkin Ramadan sebelumnya biasa, dan sangat beruntunglah orang yang Ramadan ini taubat dikabul sama Allah. Terus dia belajar sama Allah, akui dosanya sehingga dia bersuci. Biasanya setelah puasa itulah tarawih itu, tapi rasa pun ada hambar. Rayu. Jadi pakai baju rayu itu syarat rayu, ya. Nanti kalau betul lah itu pulang kampung untuk mudik ke jalan-jalan, buat anak, buat istri. Yang penting ada beko makanan ketika nyampe orang. Bela cara open house. Tapi yang taubatnya tidak diterima sama Allah, banyak. Amalnya sia-sia. Apa gunanya? Maka orang yang beruntung adalah yang bagaimana Ramadan dimanfaatkan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Selanjutnya apa lagi? Wa qad khaba man dassaha. Ayat 10 di bawah, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Orang Ramadan kadang puasa ini kadang. Orang Ramadan tarawih ini lalu bantu Ustaz, kerajaan Ustaz. Orang Ramadan disempatkan waktu ngantuk sekedar dan ngaji kuliah subuh. Hanya tak Ramadan, habis apa? Subuh, batal lalu pagi. Lalu pagi apa? Dulu, sial ya. Pokok orang apa? Kalau bahasa yang punya rezeki dipatok ayam, aturan pinyawa, nah jadi ada. Kalau aja ayam, ya. Dan ini benar ini. Mungkin tidak nampak awal bagus, tapi Allah berikan penyakit jantung, kolesterol, diabetes, NC, semua kena. Kalau lalu pagi itu banyak penyakit Pak. Habis itu kok dapat PT itu kok Beberapa ke Malaysia, beberapa ke Malaka, beberapa ke Singapura. Berapa habis? Habis apa tuh? Uang. Belum lagi waktu yang habis, belum lagi tersiksa karena sakit. Karena kalau pagi, jadi selama Ramadan lalu pagi. Oh, lalu pagi. Nah, tak sehat. Nah, ini beruntung bapak tahan. Nah, kalau hari ini yang mau pakai tak apa bedanya sekitar sana. Nanti Ustaz. Nah. Tapi karena banyak yang bekerja, saya lebihkan sedikit waktunya. Kalau ada yang mau sabar, sedikit lagi waktu suruh. Mungkin selama Ramadan tak pernah dia coba bagaimana yang berdiam diri di sini, lalu berzikir, dia mendengar sini, lalu dia sholat 2 rakaat, dapat pahala haji dan umrah sempurna. Kata Rasulullah. Kita bahagia. Berapa ya orang-orang ini umroh kemudian haji ini malah video ini bro. Dia kalau langsung live di YouTube tuh ini keadaan orang umroh itu model haji badannya. Karena sudah berapa tahun mereka puasa maknanya puasa itu adalah tidak bisa umroh, maka berarti umroh. Terus kedua, apa potensinya lagi kenapa mereka umroh berbondong-bondong? Haji makin sulit, umroh lah. Dan umroh yang paling paling nikmat adalah umroh Ramadan, pahala yang berlipat ganda. Kamu tidak bisa begitu, sholatnya kasih, apa yang pahala? 2 rakaat, lalu nangis sama Allah. Bisa jadi ini Ramadan terakhir. Kalau lancarnya kau hilang, buka aja ini kan, bisa langsung sama orang takbir lah. Nah, jadikan ini Ramadan terakhir kita. Tahan diri kita, dan siapa yang belum bisa menghatamkan Quran, kalau bisa khatamkan sekarang. Mungkin ini khatam seumur hidup kita, khatamkanlah sampai bisa. Kalau tidak bisa banyak istighfar, banyak zikir, mungkin masih ada pekerjaan, yang keladang masih keladang, ya. Apalagi ibu. Kalau tidak berhasil rumah waras saja ya. Kurang terletak, anak kepulang, ya kan? Lalu berhasil lah, sambil bersikap, sambil apa kan? Niat ibadah, banyak zikir, dan yang paling utama adalah jaga kesehatan. Mudah-mudahan sehat kita semuanya, amin. Amin. Dan jangan lupa ya, nanti buka puasa kan, sebelum itu banyak doa. Doakan terus Abu ya.
Ustaz untuk mendoakan orang tadi doa doa Ustaz serang. Jadi banyak terdapat amin itu. Aku mendoakan orang apa yang jadi doa boleh. Apa-apa lain doa bawa. Sampai namanya Ustaz Muhammad Arif. Nah, Ustaz Muhammad Arif. Lahir di Bukit Tinggi 7 Februari tahun 88. Nah, detail. Faulunan segi sehat Ustaz Go dapat petunjuk hidayah. Itu pun perlu doa dari apa kan? Doa aku dari kamu itu doa dari apa? Dari dikabulkan Allah. Tahu kan? Nah, doakan Abu Ibu ya. Ya Pak ya. Nah, doakan lagi sama-sama mendoakan. Sedikit kita berdoa lagi. Dan selesaikan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang mengotorinya. Maka di sini Allah menceritakan tentang kadzabat Tsamud bitagwa idh ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha faqadzabu fa'aqaruha fadammara 'alaihim rabbuhum binabiyyin fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Ini kisahnya. Setelah itu disebutkan tentang kaum Samud telah mendustakan dan melampaui batas ketika bangkit orang-orang yang paling celaka di antara mereka. Lalu Rasul Allah yang di sini tentang Rasulullah yaitu Nabi Saleh alaihissalam berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dan dari Allah ini dengan minumnya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Ini tentang kisah kaum Samud yang dia tidak mau bertobat sama Allah, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Saleh alaihissalam. Allah azza. Pertama tentang surat Asy-Syams. Lalu juga ada tentang surat Ad-Duha, demi waktu duha ketika matahari naik sebenggalan dan demi malam apabila telah sunyi. Nah, ini tentang surat Ad-Duha. Sekarang apa hubungannya baik dari penentuan masa satu Syawal, terus juga apa hubungannya dengan sekarang ini? Asy-Syamsi, Ad-Duha, kita lihat bagaimana kesaksian Allah terhadap matahari. Allah bersumpah demi matahari. Allah bersumpah demi waktu fajar, surahnya wal fajar. Allah bersumpah demi waktu asar, maka wal asar. Ya. Apa dengan Allah SWT? Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, bahwasanya itu adalah hak, benar. Matahari, bulan, semuanya, dan banyak orang mendapat hidayah dari itu, dan banyak juga orang disesatkannya. Makanya dengan Allah SWT nanti itu sekitar pagi ya, jam 10 atau apa, ada gerhana matahari. Dia dapat kabar Pak? Di Papua ya, di Papua dapatnya. Di kita di sini kan ada. Enggak tahu. Nah, ini kan memang kaget. Apakah nanti kita tunggu kabarnya? Kalau prediksi saya lihat memang di Papua tepatnya Pak ya Pak. Namun apa yang dilakukan amalan-amalannya pada saat gerhana matahari ini, memang orang melaksanakan sholat gerhana matahari dan memperbanyak sedekah juga, memperbanyak taubat. Jadi gerhana ini tidak ada hubungannya dengan kelahiran atau kematian seseorang. Itu kan orang matahari. Kalau itu ada filmnya, film gerhana Pak, singa. Jadi seolah orang lahir dia itu punya kekuatan sendiri, tidak ada. Ya, tidak ada. Itu masa jahiliyah. Tapi apa yang disunahkan? Banyak taubat, banyak sedekah, banyak salat. Kalau ada nanti salat, kalau saya dengar kabar kemarin panitia di masjid di Al-Afu Polres melaksanakan hari ini. Kalau alam, tentu mereka harus koordinasi dengan pihak Kementerian Agama. Kalau alam apakah memang? Karena kalau kita lihat beritanya di Papua ya, Papua. Jadi ada yang dapat gerhana matahari full, ada yang gerhana matahari cincin, ya, jadi tidak sempurna. Alhamdulillah bukan masalah itunya, tapi masalahnya jika memang nanti kita melaksanakan ibadah dan itu amalnya tepat pada bulan suci Ramadan, minta ampun kita sedekahnya pas pula gerhananya. Ini sunnah yang betul-betul pas bertemu sunnahnya. Ya, pas bertemu sunnahnya. Kalau kita nih, kalau nanti Syawal Jumat, kan? Salat Id, khutbah di situ salat Id, ya. Utama di bulan suci Ramadan di hari Jumat, Syawalnya juga di hari Jumat. Jadi bertemu dia. Dua hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya kita setiap Jumat hari raya kita. Hari Jumat kan hari raya kita.
Di antara hari-hari kita, Senin, Selasa itu adalah hari Jumat adalah hari penghulunya, hari raya kita. Nah, maka kita hanya berharap yang terbaik tentu saja. Ya, kalau memang ya 1 Syawal itu hari Jumat, nah, seragam kita semua. Ada konflik-konflik yang lain ya. Nah, seragam seluruh dunia semuanya apa? Nah, tapi kalau tidak, ya kita bersabarlah. Ya. Lalu ada Allah SWT pada pengunjung ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya. Mari kita muhasabah, berdoa bersama-sama, mohon ampun sama Allah. Bisa jadi ini adalah puasa yang terakhir kita. Bisa jadi dari malam adalah malam tarawih kita yang terakhir, ya tarawih. Dan bisa jadi ini amalan-amalan yang dilipat gandakan malam-malam ini dan baca Quran pada hari ini adalah yang terakhir di bulan suci Ramadan. Kita berdoa sedikit ya. Kita angkat doanya akhir ini, kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan dengan aminnya ini Allah kabulkan kita semuanya. Kita berdoa sama Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira ولجميع المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا اللهم إني نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami penuh dosa ya Allah. Mata kami begitu banyak maksiat ya Allah. Kami melihat sesuatu yang Kau haramkan ya Allah. Telinga kami ya Allah ikut mendengarkan gibah ya Allah. Telinga kami ikut mendengarkan fitnah ya Allah. Telinga kami lebih digunakan untuk keburukan dibandingkan kebaikan. Jarang telinga kami mendengarkan ayat suci Al-Quran. Jarang telinga kami mendengarkan nasihat-nasihat, ceramah-ceramah. Jarang ya Allah. Banyak maksiat telinga kami. Ya Allah, lisan kami begitu pedas ya Allah. Begitu banyak menyinggung perasaan orang tua kami, perasaan ibu kami, perasaan ayah kami, perasaan istri kami, perasaan suami kami, perasaan pasangan-pasangan kami, perasaan anak dan keturunan kami, perasaan ipar kami, perasaan mertua kami, perasaan tetangga kami, perasaan teman-teman kami, perasaan guru kami ya Allah. Begitu tajamnya lisan kami, begitu banyaknya lidah kami di dosanya ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Ampuni ya Allah. Ya Allah, tangan kami banyak dosa. Karena kami mengambil harta yang bukan milik kami. Karena kami tidak sengaja mengambil sesuatu yang bukan hak kami. Karena kami mengambil sesuatu yang meragukan ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan biarkan tangan kami ini ya Allah masuk neraka ya Allah. Bersiksa kami di neraka, janganlah tangan kami. Ya Allah, kaki kami ini ya Allah selama ini sering melangkah ke tempat maksiat. Sekarang ini lebih banyak melangkah untuk urusan dunia dibandingkan untuk urusan akhirat ya Allah. Lebih banyak melangkahnya ke tempat lain dibandingkan ke masjid ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Lebih banyak melangkah untuk urusan dunia dibandingkan urusan akhirat kampung kami ya Allah. Ampuni kaki ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbul Alamin.
Ampuni juga ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah. Di antara kami ini ya Allah ada ibu yang sudah meninggal dunia ya Allah. Di antara kami ada ayahnya yang meninggal dunia ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Lapangkan rezeki orang tua kami ya Allah. Lapangkan kubur orang tua kami yang ada di kuburan yang sudah wafat ya Allah. Lapangkan ya Allah. Jangan biarkan mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka diazab ya Allah. Jadikanlah diri kami sebagai tebusannya ya Allah, agar mereka tidak disiksa di kuburnya ya Allah. Jadikan setiap amal ibadah kami ini mengalir pahalanya kepada ibu kami, kepada ayah kami ya Allah. Menyesal kami ya Allah selama hidupnya kami tidak pernah membahagiakannya ya Allah. Maka ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah amal soleh kami ini ya Allah mengalir pahalanya kepada orang tua kami yang sudah wafat ya Allah, kepada ibu kami, kepada ayah kami, kepada nenek kami, kepada kakek kami, kepada nenek dari nenek kami, kepada kakek dari kakek kami. Terus selanjutnya ya Allah kepada nenek-nenek kami, kepada kakek-kakek kami ya Allah, kepada datuk-datuk kami ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka ya Allah, berikanlah mereka nikmat kubur ya Allah. Jadikan nanti di hari kiamat kami bisa berkumpul bersama ayah dan ibu kami, bersama nenek dan kakek kami, bersama nenek dari nenek kami, bersama kakek dari kakek kami ya Allah. Ya Allah ya Allah. Di antara kami ini ada orang tua yang masih hidup, ada yang bisa berjumpa ya Allah, ada yang tidak bisa berjumpa ya Allah. Maka ya Allah ampuni dosa-dosa ibu kami ya Allah, ampuni dosa-dosa ayah kami ya Allah, ampuni dosa ibu kami ya Allah. 9 bulan 10 hari mereka mengandung kami ya Allah, bersimbah darah, mempertaruhkan nyawanya untuk kami agar kami hidup. Sampai sekarang ini kami belum bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Bahkan kami sering menyakiti hati dan perasaannya Allah. Ada di antara kami yang tidak bisa bertemu dengan ibu kami ya Allah. Ada di antara kami yang tidak bisa bertemu dengan ayahnya. Ada di antara kami yang bisa bertemu dengan ayah dan ibu kami, tapi kami belum sempat meminta maaf kepada mereka. Kami sering menzalimi mereka. Kami sering lupa dengan keperluan mereka. Kami sering abaikan perasaan mereka. Maka ampuni dosa kami ya Allah, dan ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Allah. Demi menghidupi kami kadang mereka memakan sesuatu yang haram ya Allah, agar kami kenyang. Maka ayah kami rela menanggung akibat dari perbuatannya. Yang penting kami bisa makan, yang penting kami punya pakaian, yang penting kami bisa sekolah ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan setiap amal soleh kami ya Allah, pahala mengalir kepada kedua orang tua kami. Jika orang tua kami masuk neraka karena ulah dan perangai kami, karena orang tua kami tidak tahu tentang agama ya, jadikan diri kami sebagai tebusan ya Allah. Biarlah ayah dan ibu kami masuk surga ya Allah. Jika engkau tidak dimuliakan dengan ibu dan ayah kami ya Allah, biarkan mereka masuk surga ya Allah. Kami durhaka dengan mereka ya Allah. Kami tidak pernah berbakti kepadanya ya Allah. Izinkan ayah dan ibu kami masuk surga ya Allah. Dan dengan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah, dan syafaat dari Rasulullah SAW, masukkan kami ke surga juga ya Allah. Masukkan ayah dan ibu kami ke surga ya Allah. Ya Allah, kami punya pasangan baik, ada yang punya istri, ada yang punya suami ya Allah. Terkadang kami zalim dengan istri kami, terkadang kami berbohong dengan istri kami, terkadang kami kurang memberikan belanja pada istri kami, tapi istri kami selalu sabar, istri kami selalu tabah dengan kami ya Allah.
Ampuni dosa istri kami ya Allah. Ampuni kesalahan istri kami. Tempatkan istri kami di surga nanti ya Allah. Jadikanlah istri kami bidadari kami ya Allah. Dari sini ya Allah ada suami-suaminya ya Allah dikatakan soleh. Maka ampuni suami-suami yang zalim ya. Ampuni suami-suaminya yang sering pelit dengan istrinya. Ampuni suami-suami yang sering membentak istrinya, kasar dengan istrinya, mengabaikan istrinya. Jadikan hati sini ya Allah, suami-suami yang bertobat ya Allah, yang bisa membahagiakan istrinya ya Allah. Ya Allah, itu banyak dosa kami terhadap anak kami ya Allah. Kami mengabaikan kasih sayang bagi anak dan istri kami ya Allah. Kami belum mendidik mereka dengan baik ya Allah. Hampir saja mereka tergelincir ke neraka ya Allah. Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami ya Allah, agar menjadi orang yang soleh dan solehah ya Allah. Hafiz hafizah ya Allah, alim dan alimah ya Allah, dai ya Allah, orang yang sukses di dunia dan orang yang sukses di akhirat. Ya Allah, Arhamar Rahimin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min as-salihin. Ya Allah, jadikan Masjid Nurul Falah ya Allah sebagai asbab hidayah di seluruh alam ya Allah. Amin. Menjadi asbab hidayah di makin manfaat ya Allah. Amin. Menjadi tempatnya jatuhnya umat. Satukan hati kami sebagai jamaah Masjid Nurul Falah ya Allah. Amin. Jadikan kami saling memaafkan satu sama lain ya Allah. Amin. Jadikan kami saling menyayangi dan mencintai satu sama lain ya Allah. Amin. Kuatkan persaudaraan kami ya Allah. Kuatkan ikatan kami ya Allah. Kuatkan ukhuwah kami ya Allah. Begitu bahagianya kami satu bulan suci Ramadan berada di sini Ramadan ini ya Allah. Satukan hati kami. Rindu kami bertemu Ramadan lagi ya Allah. Rindu kami berkumpul dengan saudara-saudara kami ya Allah. Tarawih berjamaah, salat isya berjamaah, iktikaf juga, tahajud berjamaah, salat subuh berjamaah. Ya Allah, satukan hati kami ya Allah. Satukan hati kami. Satukan hati kami ya Allah. Hindari perpecahan ya Allah. Hindari perselisihan. Ya Allah yang Rabbana, pilihkanlah bagi kami ya Allah pemimpin yang baik ya Allah. Baik di tingkat kabupaten ya Allah, baik di tingkat provinsi ya Allah, baik bernegara nanti ya Allah. Pilihkanlah pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Engkau ya Allah. Hancurkan, singkirkan ya Allah pemimpin-pemimpin yang zalim, yang sering merugikan kami, sering menyengsarakan rakyatnya ya Allah. Hancurkan ya Allah. Kami sudah lelah dengan pemimpin-pemimpin yang khianat ya Allah. Kami sudah lelah dengan pemimpin-pemimpin yang zalim ya Allah. Kami sudah lelah ya Allah. Kami tidak mau lagi ya Allah. Kami ingin ya Allah negara Indonesia ini ya Allah, negara yang tenang ya Allah, adil, makmur ya Allah, sakinah, mawadah, warahmah, al-munawwarah seperti Madinah al-Munawwarah. Semoga Indonesia ya Allah seperti kampung Madinah al-Munawwarah ya Allah. Pemimpinnya seperti pemimpin-pemimpin di zaman sahabat ya Allah. Orang-orang pemimpin yang 2007 ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Roh bagi yang sakit berilah kesembuhan ya Allah. Di antara kami ini ada yang sakit berilah kesembuhan ya Allah. Di antara kami ada yang terhimpit hutang, maka bebaskan dari hutang ya Allah. Ada di antara kami ini yang masih terpuruk dengan masalah, berilah jalan keluar dari setiap permasalahannya ya Allah. Ada di antara kami ini juga yang tidak mendapatkan jodoh ya Allah, maka berikan jodoh yang terbaik ya Allah. Ada di antara kami ini ya Allah yang keluarganya sudah cukup ya Allah, maka beri ketenangan, sakinah, mawadah, warahmah ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami yang masih kekurangan ya Allah. Untuk makan saja susah ya Allah, untuk kebutuhan sehari-hari susah ya Allah, maka cukupi ya Allah. Beri kebutuhannya ya Allah, bahkan berikan kekayaan kepada mereka ya Allah. Amin. Ya Allah, kami ingin masjid kami ini juga makmur ya Allah. Pembangunannya terus berlanjut ya Allah. Kau beri pertolongan kepada kami ya Allah.
Kau bukakan pintu hati orang-orang kaya itu agar menyedekahkan hartanya di jalan ya Allah. Dan Amin. kau beri kekuatan kepada kami ya Allah untuk mengembangkan Masjidil Haram dengan baik ya Allah. Amin. Oh, ampuni dosa kami ya Allah. Rabbana beri bantuan kepada saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, yang mereka tidak merasakan kebahagiaan seutuhnya beribadah masih dizolimi oleh tentara yang sesat. Allahumma sholli ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestina. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Kami tidak bisa menolong mereka ya Allah. Yang berada di Masjidil Aqsa ya Allah, kami tidak bisa menolong mereka ya Allah. Maka Engkau yang beri pertolongan. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang belum bisa berangkat umroh, beri kekuatan kepada mereka untuk bisa berangkat umroh ya Allah. Bagi saudara kami yang belum bisa berangkat haji, mereka sudah rindu haji, bukan ada yang menampung ya Allah. Beri kekuatan kepada mereka untuk berangkat haji ya Allah. Walaupun satu kampung kami berangkat haji ya Allah. Ya Allah ya Rabbul Alamin, bilang kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Sudah nanti kita minta maaf sama Allah dan paling ada setelah ini kita salam-salaman dengan tetangga kita, saudara-saudara kita, dan yang paling penting saya yang minta maaf sama Bapak Ibu semua. Saya paling banyak salah. 29 hari bicara jadi pasti banyak salah. Ya Pak ya, banyak tersinggung. Ya Pak Sugeng banyak. Saya dimaafkan Bu. Saya dimaafkan Pak. Saya minta maaf. Karena saya bukan manusia yang sempurna. Saya bukan Nabi, saya bukan Rasul. Pasti banyak yang salah. Salah tingkah, salah penyampaian, salah sikap. Kalau atas sambung ini orang lewat, kamu saja diam-diam. Tidak nampak ada. Atau sedang menghibur ya. Aku aja usah baru menghijau dengan mampu. Mana masalah serius ya? Serius yang kalian usah sambung aja. Jadi minta maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan berkah kita semua insyaallah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi dan mohon doa ya kepada saya, kepada keluarga saya, anak-anak kami seluruh bagian bisa berjumpa di sini, berkenalan, akrab di sini, sudah menjadi keluarga kita di sini. Saya merantau di sini berdoa orang tua di tempat baru berpunas di Bukit Tinggi. Mudah-mudahan di sini ada saudara-saudara ya, ada bapak-bapak saya di sini, ada abang-abang saya di sini, ada ibu-ibu saya di sini, ada kakak-kakak saya di sini, ada adik-adik saya di sini. Dia musik apa? Kayak sana lagi kan ada belakang kan. Itu ya siko juga kan. Ini jawab tuh itu kan. Dia menyelamatkan siko. Kau sakit apa tuh yang siko mantan. Ya enggak ya Pak ya. Adalah pentingnya kita bertetangga ini bermasyarakat ini. Ada yang tak bisa. Pak saya ini dari orang tua juga, memang tetangga itu penting. Siapa yang kalau saya sakit nanti antar ke rumah sakit siapa? Tetangga dulu. Nah, kita meninggal dunia, siapa yang mengurus jenazah? Tetangga dulu. Makanya saya penting bermasyarakat, bermuamalah dengan ini penting di sini. Ya, pokoknya bego Pak kalau mau meninggal dunia, tanah liat itu jadi jual Pak. Saya tidak tanah bu. Jual. Saya meninggal mau jual tanah bu Pak. Mau rantau saya ada tanah. Kalau ada tanah hibah bisa ya jadi pesantren itu. Nah itu demikian. Maaf sekali lagi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.